Nah, yang kita udah masuk ke yang keempat, ya nih, yang keempat yang terakhir, kita coba menghitung volume. Ini ada suatu gedung, ya, suatu gedung, ada 3 tipe pondasi di sini. Ya, saya mulai dari P1, biasanya diberi nama P1 karena tiang pancang atau bor pilenya 1. Ini P1. Kemudian di sini ada P2A. P2A dia menggunakan tiang pancang atau bor pilenya 2. Ini P2A. Ya, P2A. P2A ada 11 buah, P1 tadi 9 buah. Ukuran pile cap P1 900 kali 900 mili atau 90 kali 90 cm. Sedangkan P2A 900 kali 2150 mm. Ya. Dan di sini ada P2B. P2B tetap menggunakan 2 tiang pancang atau bore pile. Yang membedakan P2A dengan P2B hanya ukuran, ya, ukuran pile cap-nya berbeda. Karena menyebabkan dia berbeda, pada umumnya dia menggunakan bore pile yang berbeda. Kalau diameter 40 dengan 60, tentu yang 60 walaupun mempergunakan 2, dia harus menggunakan pile cap yang lebih besar. Jadi P2B dia menggunakan bore pile yang lebih besar dan menggunakan pile cap yang lebih besar. Itu jumlahnya di sini ada 33 buah. Ukurannya 110 cm atau 1100 mm. Ya. Dan panjangnya adalah 250 cm atau 2500 mm. Kemudian P3. P3 isi di sini bore pile, ya. Ya, dia ada yang piling, ada yang bore pile. Bore pilenya 3, ya, ada 7 buah. Ya. Ukuran luarnya ini belum tidak termasuk yang terbuang. Ukuran luarnya 198 cm atau 1980 mili kali 215 cm. Jadi nampak di sini ini P1, detail P1. Jadi seorang estimator harus membaca, ya, membaca dulu detailnya seperti apa. P1 tulangannya, ini P2, ini tulangannya, dan P3 ya, dengan tulangannya. Dan menghitung di dena ini jumlahnya berapa buah untuk masing-masing tipe. Kita lihat tipe P1. Jadi dibaca lagi gambarnya, tipe P1 di gambar detail ini memperjelas tipe P1, ya. Untuk lebih tepat karena dia jarak, misalkan gini ya, ini yang di atas ini diameter 16, jarak 150 mili. Nah, untuk lebih tepat kita bisa menghitung. Harusnya gambarnya tepat. Kalau gambarnya salah, jadi kacau, ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia mempergunakan 6 buah. Ya. Ya, kalau kita sekedar membaca jarak agak sulit. Langsung kita hitung aja sini. Yang di bawah, yang arah ke sana, yang arah vertikal, ya. Kalau di gambar dana ini vertikal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan besi yang ini adalah besi arah horizontal. Ini penampang kolom. Nah, ini nampak di sini. Tadi ada bore pilenya cuma 1, ya. Dan selalu diberi nama P1. Kalau nanti ukuran bore pilenya ada yang berbeda, bisa P1A dan P1B, P1C. Nah, dengan 1 tiang bore pile dengan divisi yang berbeda-beda. Mungkin saja lebar berbeda, mungkin saja tebalnya berbeda. Ya, ini sampai tebalnya. Kemudian di sini ada lantai kerja, ada pasir uruk. Ini juga seorang estimator wajib menghitung dari galian pile cap, menghitung pasir uruknya berapa kubik, lantai kerjanya berapa meter kubik. Ini yang P2. Ini saya memberikan ilustrasi yang P2. Ini 2 bore pile. Nah, nampaknya ini persegi panjang, ya, persegi panjang. Ini kolomnya di sini, ya. Nah, nampak di sini 2 bore pile. Ini nampak tulangan bore pile, dan yang ramai ini adalah tulangan kolom. Kemudian tulangan pile cap yang seperti ini. Ukurannya ini P2A 215, ya, kali 90, ya. Kemudian kita lihat yang P2B tadi, ya, detail dari gambar dena 250 kali 110. Ini P2B. Ya, lebih lebar yang P2B karena menggunakan
bore pile yang lebih besar. Ini bore pile diameter 60 yang dia gunakan. Nah, ini P3. Nampak di sini 3 bore pile. Ini di sebelah kanan bawah ini foto jadinya. Nah, seperti ini. Tulangan seperti ini. Ya. Ini pada umumnya dirancang seperti ini tulangannya. Ya. Padahal saya dapat ini ada suatu gambaran yang harusnya seperti ini tulangannya dipasang, ya. Harusnya seperti yang ini. Jadi antar bore pile dipasang tulangan, ya. Nanti kalau mendesain ya sebaiknya dipasang seperti ini. Walaupun pada umumnya masih gambar seperti gambar yang akan kita hitung ini, ya. Nah, untuk menghitung, ya, untuk menghitung RAB ini, untuk menghitung volume ini, biar mempermudah kita harus menyusun dalam Excel. Jadi dalam Excel itu akan mempermudah kita susun perhitungan di sini, perhitungan beton cornya, tulangan, backcasting, ya. Boleh kita satukan atau sebaiknya kalau tipenya banyak kita pisah-pisah aja. Beton cor kita pisah, untuk pembersihan pile cap kita bisa, backcasting pile cap juga kita bisa. Di sini kita tulis tipe-tipenya, pile cap P1, ya, pile cap P1, kalau ada P1B, P1 dan P1B, P2A, P2B, P2C kalau ada, ya, P3, ya. Nah, ini dari gambar yang tadi yang akan kita hitung, ya, kita beri tanda kuning. Kita itu ada P1, kemudian P2A dan P2B dan P3. Ini yang dua item ini P3. Kenapa saya bagi? Ketika menghitung luasan, yang satu trapesium, yang satu berbentuk 4 persegi panjang untuk memudahkan perhitungan. Jadi yang saya tanda blok kuning yang dua ini sebenarnya satu pile cap, ya, karena untuk mempermudah perhitungan. Dan kita susun seperti ini. Jadi nanti di PR-nya mahasiswa mesti susun seperti ini, ya. Jumlah titiknya tadi kita masukin di sini. P1 9 titik, P2A 11 titik, P2B 33 titik, dan P3 7 titik. Kita masukkan di sini, kemudian panjangnya kita susun sini dan lebarnya. Ini panjangnya kali lebar, yang P1 90 kalau dalam meter, karena kita ingin menghitung kubik, meter kubik, kita dalam meter. 0,9 meter, 0,9, tebalnya 0,98, ya, tingginya. Ini kita susun, begitu juga yang untuk P2A, P2B, dan P3. Nah, untuk yang P3 karena panjang dan lebarnya sulit kita ukur, karena ada yang bentuk trapesium, sebaiknya kita hitung luasnya dulu ini. Kita hitung luasnya, kita masukkan di salah satunya, ya, mau panjang atau lebar, yang lainnya dikalikan 1. Ini kalikan tinggi. Kemudian ini kita masukkan rumus di Excel, langsung kita kalikan antara kolom 2, 3, dan 4, ini dikalikan, ketemulah kubiknya, 0,7938 kubik di sini. Jadi ini masing-masing ketemu, ya, ketemu. Kemudian ini ada sub totalnya, ya. Subtotal ini adalah volume tadi dikalikan dengan jumlah buah. Ketemulah 7,1442 meter kubik. Dan setelah kita hitung untuk keseluruhan, ya, keseluruhan pile cap, kebutuhan beton untuk pile cap, beton cor untuk pile cap adalah 141,511 meter kubik. Ya, ini untuk seluruh gedung yang tadi, ya, dengan berbagai tipe, ya. Oke, kita lihat di lebih detail di sini, ya. Saya hanya ambil beton cor aja, ini lebih detail. Yang tadi masing-masing yang mau kita hitung, ini P1B tidak ada. Jadi seorang estimator kalau dia punya referensi yang banyak, mungkin P1 sampai P1E, P1F ada. Kalau memang tidak ada, dia nolkan aja di Excel-nya itu, ya. Jadi dia punya tipe yang banyak sekali.
Ya, kalau nanti dia menghitung bukan satu proyek ya, beberapa proyek. Jadi dia tidak perlu berulang-ulang ya, yang tidak ada dibutuhkan di proyek ini dinolkan. Ya, kalau ada dia blok, dia hitung. Ya, ini dia tadi ini lihat dari lebih dekat coba nampak di sini. Nah, yang khusus yang P3 ini luas saja. Ya, luas. Ya, kita kalikan 1, ini ketemu, jadi tadi ketemunya 141,51 kubik. Ya. Kita coba melihat di Excel-nya. Ya. Ini di Excel. Jadi kenapa kita susun dalam bentuk Excel? Seandainya kita ada salah menghitung keliru. Ini bukan 9, ya. Jumlah P1. Yang benar adalah 12 misalnya. Kita tinggal mengganti 12 ya. Kalau kita ganti di sini 12, tadi 141 kubik ya, sekarang sudah 143 kubik. Jadi kalau kita susun dalam bentuk Excel akan mempermudah kita dalam perhitungan. Atau kalau kita keliru atau silap membaca ketinggian bukan 0,98. 0,88 tingginya, kita tinggal memperbaiki atau salah baca, rupanya P1 tidak setebal 0,98 tapi 0,88, ya tinggal kita ganti 0,88 ya. Ya, langsung berubah 142 kubik ya. Nah, kemudian di tabel ini ya, di tabel ini di kolom terakhir perlu dibuat sketsa atau keterangan nanti catatan apa. Kalau menghitung beton cor belum dibutuhkan ya tidak ada catatan. Kalau nanti dibutuhkan seperti hitung pembesian, kita gambarkan pembesiannya. Ya. Kita kembali ke PPT dulu, ya. PPT dulu. Ya. Tadi saya mengatakan bahwa yang P3 ya, P3 kita memasukkan panjang dan lebar itu akan kesulitan. Maka itu kita hitung dulu luasan ini. Luasan kita bagi jadi 2. Yang persegi panjang dengan trapesium. Jadi bidang 1 dan bidang 2. Nah, kita hitung luasnya. Bidang 1 dan bidang 2. Dapatlah luasnya 1647. Jadi luas yang tadi itulah yang kita masukkan ke sini. 1647 ya. 1647 ini sudah luas, kalikan 1, tinggal kalikan tebal, dia dapat kubik. Kemudian dikalikan dengan jumlahnya 7 buah, ini diperoleh ya 11, sekian meter kubik. Ya. Nah, ini yang bidang 2 ya, dan bidang 1 dan bidang 2. Jadi kenapa saya bagi 2? Karena P3 ini saya bagi jadi bidang 1 dan bidang 2. Ya. Atau nanti mana tahu ya ada bentuk file cap yang harus dibagi jadi 3 bidang atau sekian bidang, tinggal dibagi di sini aja. Nah, selesai tadi hitung beton cor. Yang kedua kita hitung besi. Hitung pembesian memang sedikit agak rumit ya. Sebelum hitungan biasa menghitung pembesian tuh kita mempergunakan tabel. Ini tabel. Jadi kita harus tahu bahwa 1 meter panjang, besi diameter berapa, beratnya berapa. Katakanlah di sini, ini ada tabel. Tabelnya juga tadi diambil di SNI yang tadi, yang 2017 itu. Misalkan besi polos 6 mili, ya 6 mili. Beratnya adalah 0,222 km. Atau besi 8 mili. Di tabel sudah ada 0,395 kg per meter dan seterusnya ya, sampai 19 mili per meternya 2,226 kilo per meter. Seandainya kita lupa buat tabel, kita mesti menghitung ya. Kalau tukang besi itu paham betul itu. Jadi tukang besi ini kalau ambil di Google ya, tukang besi dia hanya menghafal 0,006561. Jadi kalau nanti mahasiswa cari di Google, ini rumusnya ada ya. Ini dipakai si tukang besi. Ini kalau saya mengatakan rumus sakti si tukang besi ini 0,006165. Dia kalikan diameter
Kalau mau total panjang, kalikan panjang. Kalau panjang 1 meter, kalikan 1. Ini dia. Contohnya besi 10. 10 0,006165 dia kalikan 10 kalikan 10 0,6561 ya kilogram per meter. Kita lihat di sini besi 10 saya lingkari 0,0617. Di sini 0,617 di tabel. Hasil dengan rumus sakti tukang besi tadi 0,6165. Ya. Jadi dikatakan sama, hanya digit yang ketiga aja berbeda. Jadi dia cukup menghafal rumus 0,006165 dikali dengan diameter besi. Kalau besi 13 mili, ya kalikan 13 kalikan 13. Berarti 0,006165 kalikan 13 kalikan 13. Kenapa dikalikan ini? Ini adalah diameter kuadrat nih, kuadrat. Jadi langsung dikalikan 10 kalikan 10. Nah, sekarang pertanyaannya, rumus sakti ini dari mana dia dapat? Ya, kita sebagai orang ilmiah, apalagi sebagai engineer teknik sipil, kita harus tahu. Jadi tidak mau kita terima begitu saja 0,006165 pakai aja, kita nggak mau. Nah, rumus ini kalau kita cari, ini berasal dari rumus volume. Ya, kalau volume tabung, ini ada V 3,14, ini per 4-nya, VD kuadrat per 4. Ini adalah luas lingkaran, ya, dikali panjang, dikali berat jenisnya besi. Jadi berat jenis untuk besi beton 7,850. Ini 7,850 atau 7,850 ton per meter kubik atau 7.850 kg per meter kubik. Nah, ini rumus itu sebenarnya didapat dari sini. Ya, ini volume 0,25, ini kan per 4 ya, seperempat kali V kali 7.850, ketemulah 6162,25. Kalau dibagi 1 juta dari meter kubik ke milimeter kubik, karena hitung besi dalam mili ya, 10 mili, ini dia. Kita harus hitung dalam mili. Dibagi 1 juta, jadilah 0,006162. Sebenarnya secara ilmiah kita hitung yang benarnya adalah 0,006162, bukan 65. Tapi 65 ya udahlah, berapa digit nih di bawah, di belakang angka, dan volumenya akan besar sedikit. Maka itu ini, atau mungkin ya, lebih mudah dihafal 6165 mungkin. Tapi kalau saya sarankan ya mau dipakai langsung yang tepat juga tidak ada masalah. Tidak kalah mudahnya 6162. Ya, kan sama aja. Itulah menghitung berat besi. Jadi kalau tidak ada tabel, yang harus dihafal adalah BJ. Ya. Berat atau density-nya si besi ini, besi beton. 7,85 ton atau 7.850 kg per meter kubik. Nah, baru kita menghitung besi. Ini menghitung besi. Tadi P1 ya. P1 besinya kan tadi yang di kolom keterangan saya bawa ke sini. Ya, ini 80 cm, 0,8 meter. Jadi ini ada sisa karena dia 90 cm masih ada 55 cm di luarnya. Tingginya adalah 0,90 tadi, 0,90. Ya, saya ambil 0,5 ada overlap di sini nanti. Di sini ada overlap. Sehingga kita ambil 0,05, kita susun di sini, panjangnya ada 1,8. Ya. 0,5, 0,5, 0,8, 1,8. Jumlahnya 9 buah. Nah, dia menggunakan besi 16 mili, 1,6 cm. Kemudian luasan besi adalah 2,0096 cm persegi. Luas besi 1,6 mili itu ya. Ya, 2,0096. Kita lihat di tabel tadi. 16 mili. Oh, ini luasnya ini. Ini luas 1. Dihitung ini. Dihitung berdasarkan rumus lingkaran 2,0096. Ya. Kemudian ini berat besinya 1,57.
ini berat besinya, ini ada perkalian, nanti di Excel ada rumusnya, ya. Kita tinggal hitung di Excel, ini rumusnya 1,577536, ini adalah berat besi 16 mili, ini dia, ya 16 mili, di sini di tabel ini 1,578 ya, nih, dan dikalikanlah jumlah buah. Jumlah buah yang 24 tadi, ini kita hitung tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 buah yang di atas, 6 buah yang di bawah, jumlah 12 buah yang vertikal. Ya, yang ada vertikal 12 buah, horizontal juga 12 buah, ditambahkan total 24 buah. Setelah dikalikan, dia membutuhkan besi untuk 9 pile cap tadi, 613,346 kg. Ya. Dan kemudian dihitung P2A, P2B. Nah, di sini saya tidak menghitung P2A dan P2B dan P3. Ya, kenapa tidak dihitung? Ya, jawabannya karena akan saya jadikan PR. Inilah PR mahasiswa untuk menghitung, buat tabelnya di Excel, kemudian dihitung ini. Kemudian jumlahkan berapa. Jadi PR pertama adalah menghitung pembesian untuk P2A, P2B, dan P3. Ya. Kita lanjutkan ke backcasting. Jadi ini backcasting. Tadi di Excel itu juga saya perbesar di sini, ya, untuk backcasting. Saya juga menghitung satu, ya, 9 buah P1 ini ya. Ya. Dia hanya ada P1. Di sini P1A, ini P1. 9 buah, 90 cm lebarnya. Jadi ini 90 cm, 90 cm panjang kali lebar ini. Tingginya 98, betonnya 90 cm, 8 ini tulangannya beton-betulang 90, ada di tapak pondasi juga ada cok beton 8 cm. Jadi totalnya 98 cm. Kelilingnya 4 kali 0,9, 3,6, luasnya ini 3,582. Ya, dikalikan dengan jumlah total buah, jumlahnya adalah 31,752 meter persegi. Jadi ini yang dibutuhkan untuk seluruh pile cap P1. Kemudian di sini yang tanda coklat, ini apa nih? Ini adalah menghitung rasio. Apa itu rasio? Rasio adalah perbandingan antara ini volume backcasting atau besi nanti kita lihat besi terhadap volume beton. Jadi kalau tadi kita bagi ke 31,752 volume backcasting dibagi total volume beton, ya yang tadi berapa itu? Ya, total volume beton sini dia 141, ya. Total volume beton didapatlah rasio 4,44. Artinya apa? 4,44 tadi. Artinya 4,44 meter persegi untuk 1 kubik beton. Jadi rasio ini apa sebenarnya adalah untuk cross check. Ya, cross check buat kita, buat seorang estimator, dia harus tahu kalau untuk pile cap lebih kurang katakanlah 4 sampai 6 meter. Kalau nanti hitungannya ternyata rasionya 10, itu ada yang salah, ya. Kalau untuk pelak lantai sekitar 10 sampai 12, untuk kolom bisa 8 sampai 10, ya, atau 6 sampai 8. Jadi ada rasio-rasionya. Kita lihat juga di sini rasio besi. Untuk pile cap tadi, ya, rasionya adalah 85,85, sekitar 85 kilogram per kubik. Ini ada kesalahan, bukan meter persegi, kilogram per kubik. Jadi untuk pile cap pada umumnya rasio besi untuk 1 kubik beton sekitar 70 sampai 100, ya. Untuk pelak lantai 80 sampai 120 itu biasanya, ya. Itu gedung-gedung yang normal, yang standar. Untuk balok bisa 150 sampai 250 kg per meter kubik beton. Untuk kolom itu malah lebih tinggi, bisa 250 sampai 300 atau 350 kilogram per meter kubik beton. Jadi tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Tujuannya tiada lain ada untuk
cek perhitungan. Jadi cross check perhitungan, yang rasio yang didapat dari hitungan tadi apakah sesuai dengan standar yang ada. Ya. Jadi dengan demikian saya anggap sudah 4 session tadi, 4 bagian yang saya sampaikan. Saya anggap cukup ya untuk kuliah kita hari ini, presentasi kita hari ini. Dan kita akan lanjutkan ke tanya jawab. Saya berharap mahasiswa ada tanya jawabnya ya, jangan terlampau vakum ya. Silakan Bu Yuli, saya kembalikan ke Bu Yuli. Baik, terima kasih kepada Pak Roni yang sudah menyampaikan materi kuliahnya. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab bagi mahasiswa yang mau bertanya berkaitan dengan materi hari ini. Dipersilahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk yang file cap yang menggunakan backcasting bata, itu berarti untuk perhitungan volumenya, misalnya lebarnya itu diambil dari bagian dalam atau bagian luar. Soalnya kan bata tuh nanti ada yang keluarnya, Pak. Kalau backcasting kan memang dari bagian dalamnya gitu. Kayu kan nggak mungkin dihitung keluarnya. Kalau untuk pakai bata atau gimana gitu, Pak, itu dihitung sampai ke bagian luar batanya juga, Pak, untuk perhitungan volume? Pak, sekian, terima kasih. Iya. Itu selisihnya tidak banyak ya, bagian dalam, bagian luar. Biasanya seorang estimator dia akan menghitung dengan cara yang lebih mudah. Kalau ukuran yang jelas adalah ukuran asnya, ya dia akan lebih mudah. Oh, dari as ke as ukurannya berapa? Jadi diambil yang lebih mudah untuk perhitungan. Ya, yang lebih mudah yang mana? Jadi selisihnya tidak banyak. Kalau yang lebih aman, ambil yang luar. Itu lebih aman. Kalau ambil yang dalam jangan, dia pasti kekurangan, tidak cukup. Jadi bisa as, bisa ambil yang luar. Tadi yang tanya siapa tadi? Saudara Ihsan, Pak. Bukan? Ihsan. Oh ya, saudara Norman ya. Coba yang tanya biar nampak wajahnya ya. Ya, saudara Norman sudah jelas? Silakan yang lainnya. Udah, Pak, udah jelas. Sudah jelas. Alhamdulillah jelas ya. Izin nanya, Pak. Ya. Itu kalau ya. backcastingnya, Pak, sampai ke atas tuh harus dilebihin nggak, Pak, untuk semennya, Pak, untuk pengecorannya, Pak? Untuk pengecorannya memang dalam estimasi ya, dalam estimasi kita nanti ada yang terbuang juga ya, tapi kita hitung mesti real ya, mesti real dalam perhitungan. Kalau bisa dibuat pas itu lebih baik. Kalau dibuat pas, biasanya yang buat pas itu pondasi dari backcasting dari batu bata dan kayu. Tapi kalau backcasting dari plat baja sulit, karena kita ada backcasting yang ukuran berapa, tahu-tahu kita ingin ngecol 50 cm, backcasting kita 70 cm, tentu kita pakai tidak mungkin kita potong gitu. Backcasting kita potong dulu lah, tidak mungkin. Jadi untuk yang backcasting besi itu bisa lebih itu karena memang kita lebih baik menggunakan yang lebih daripada dipotong. Tetapi kalau untuk backcasting batako dan kayu kita bisa buat papasan. Untuk apa kita lebihkan? Kalau misalnya di vibrator nanti, Pak, nggak masalah, Pak? Takut nggak tumpah gitu, Pak? Ketika sudah mau penuh itu tidak ada vibrator lagi. Jadi ketika kita ngecor ya, itu kita getarkan, kita vibrator. Ketika mau penuh itu sudah kita gosok sama namanya roskam ya. Nah, kita gosok itu ya. Ya, digansah. Ya, ya, Pak. Ya. Nah, saya senang nih hari ini dibandingkan kuliah sebelumnya. Ada yang bertanya? Ya, silakan yang lainnya. Pak, saya mau nanya, Pak. Nah, silakan, Diana.
kan kemarin saya ada lihat gitu kan Pak di Instagram mengenai pondasi dari apa gitu Pak, dari bambu gitu. Tapi bambunya itu dilapisi juga dengan besi gitu Pak. Itu menurut Bapak efisien nggak sih Pak? Efektif gitu nggak sih Pak? Pondasi bambu saya tidak melihat langsung seperti apa. Jadi saya akan menjawab secara umum aja ya. Sebenarnya bambu itu untuk tergantung daerahnya. Kayak Pekanbaru, kita mengapa menggunakan cerucuk-cerucuk kayu? Karena di sini banyak sekali kayu. Tapi kalau di Sumbar itu sulit. Kita mendapatkan kayu. Untuk tanah rawanya mereka ada yang menggunakan bambu. Tetapi pada umumnya baik itu cerucuk kayu ataupun bambu, karena dipengaruhi oleh usia kayu. Kayu itu kan tidak beraturan, tidak teknis, tidak ilmiah. Itu bisa kita gunakan hanya sebatas perbaikan tanah. Jadi tanah rawa kita perbaiki. Ya, sebenarnya bukan untuk dukung, ya. Sebenarnya bukan untuk dukung. Jadi ini pertanyaannya ke perancang gedung nih, bukan estimasi biaya nih. Tapi tidak masalah, ya. Itu kan merancang gedung. Ya, yang kaitan dengan estimasi biaya ada? Nggak ada sih Pak. Tidak ada ya. Ya. Ya, yang lainnya? Pak izin bertanya lagi Pak. Ya, boleh. Mau 2 kali, 3 kali, 100 kali boleh. Ya. Normal. Itu ya. nanti Excel yang Bapak tampilin tadi itu kira-kira Bapak kirim atau enggak Pak? Excelnya tidak dikirim lah, Excelnya buat sendiri. Kalau Excel itu standar mahasiswa harus bisa bikin, ya. Nanti PPT-nya saya kirim. PPT yang Excelnya. Nah, PPT-nya saya kirim. Excelnya jangan buat sendiri. Nanti Excel itu variatif sekali. Nanti di mana butuh bisa ditambah kolom atau barisnya. Jadi untuk menghitung, nanti bukan hanya menghitung file cap aja ya, menghitung ball file, menghitung tie beam, menghitung balok itu juga dengan Excel. Biasanya dia sudah punya rincian perhitungan dengan Excel itu. Ya. Mungkin untuk panduan kami buat Excelnya juga mungkin Pak dari estimator lain atau gimana gitu. Iya, ya PPT-nya kita kirim. PPT-nya Pak. Ya, PPT-nya ada. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya, silakan. Izin nanya lagi Pak tentang ini Pak, Ya. tiang panjang. Ya. Tiang panjang, ya. Iya. Itu untuk SNI-nya cari di mana ya Pak? Yang untuk pembobokan, untuk penacapan udah jumpa, cuman yang belum pembobokan sama ini Pak, penyambungannya Pak. Kalau pembobokan tidak ketemu, biasanya kita dalam praktek itu, kita hitung per titik. Ya, per titik itu berapa? Harganya langsam aja. Itu diambil. Ya, jadi saya kira tidak semua item RAB ada analisa. Semuanya itu itemnya. Jadi yang tidak ada itu boleh diasumsikan aja. Jadi aja, pada umumnya dalam praktek pembobokan tiang panjang itu per titik. 1 titik berapa biaya? Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Silakan kalau ada lagi. Cukup. Sekali lagi cukup. Cukup Pak. Cukup ya. Oke lah, kalau gitu saya tinggalin saja, nanti langsung sama Bu Yuli ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.